Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 2 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul bertambah 100 kali lipat. Bertambah 100 kali lipat. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tentunya sahabat perjalanan dan setiap kami masing-masing menginginkan sebuah kehidupan yang terus berkembang maju, sukses, berlipat-lipat ganda. Dan firman Tuhan sudah memberikan rahasianya. Kami ingin mempelajarinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Siapa yang tidak ingin kehidupan ini menjadi lebih baik, berlipat-lipat, bahkan sampai mencapai 100 kali lipat? Alkitab sudah memberikan sebuah rumusan yang sangat jelas sekali di dalam Matius 13 ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di sini? Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bagian ini adalah bagian tentang perumpamaan seorang penabur. Yang dikatakan dalam firman Tuhan, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu, duduk di tepi danau, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan banyak orang berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal tentang perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur dan seterusnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Yang membuat ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, ada yang tidak sama sekali, kemudian bertumbuh, mati. Yaitu yang di mana? Yang di pinggir jalan, baru ditabur, kemudian dimakan burung. Yang di tanah berbatu, karena tanahnya tipis, kemudian kering dan mati karena tidak bisa berakar. Yang di semak durinya yang berkembang makin besar, menghimpit, kemudian benih yang ditabur, lalu mati. Kemudian ada yang ditanam di tanah yang baik, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Pertanyaannya, kalau tidak bertumbuh penyebabnya apakah dari benihnya? Kalau bertumbuh apakah penyebabnya dari benihnya? Kalau penyebabnya itu dari benihnya, maka hasilnya akan sama. Kalau mati, mati semua. Kalau kemudian berkali lipat hasilnya, berkali lipat semua. Apa yang menyebabkan berbeda? Ada yang mati, ada yang hidup. Ada yang berkembang menjadi 30 kali lipat, 60 dan 100 kali lipat. Persoalannya bukan pada benihnya. Persoalannya adalah pada tanahnya. Benih itu disimpan di mana? Dalam setiap hidup kita sahabat seperjalanan, setiap orang diberikan semua benih yang sama. Diberikan anugerah yang sama. Diberikan tubuh yang sempurna yang sama. Ada kasus tertentu memang karena keberdosaan, sakit, penyakit itu punya keberbedaan, tapi rata-rata sama. Diberikan waktu 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, sama. Tapi Pak Pendeta, ada yang tidak sama. Saya dilahirkan dari keluarga yang berbeda. Tapi harus diingat, Tuhan memberi kekuatan yang sama. Jadi orang yang terlahir mungkin kurang baik kondisi dan keadaannya, namun kekuatan Tuhan bisa membuat dan memampukan engkau sama dari orang yang hidup dari keluarga yang baik-baik. Jadi artinya potensi benih yang diberikan oleh Allah itu memungkinkan setiap orang itu bisa mencapai sebuah kehidupan sampai 100 kali lipat. Jadi artinya benih yang Tuhan beri, kekuatan penyertaan yang Tuhan beri, firman yang Tuhan beri, maka semua orang dalam kondisi yang sama yang diterima, ada berbeda di dalam aspek yang lain. Namun potensinya setiap orang menjadi luar biasa, menghasilkan 100 kali lipat, semuanya adalah punya peluang yang sama. Namun berbicara tentang sikap hati, itu yang berbeda.
dan itu juga yang kemudian membedakan hasilnya. Kalau yang sikap hatinya adalah seperti benih yang ditabur di mana? Di pinggir jalan. Jadi namanya pinggir jalan itu keras. Tanahnya tidak pernah diolah. Bukan di tanah yang subur, datang burung dipatuk. Ada yang kemudian di tanah berbatu. Ya mungkin gambarannya adalah hati kita, hati yang seperti berbatu. Dinasehati, diberikan firman Tuhan, diberikan bimbingan, namanya batu. Kepala batu, hatinya batu, ya firmannya tidak akan punya hasil apa-apa. Ada yang dengan semak duri, ini berbicara tentang sikap egois, sikap sering menolak, berdebat dengan Tuhan, egonya yang tinggi, kebiasaan-kebiasaan buruknya yang lebih banyak berkembang, akhirnya mati juga. Namun ada yang di tanah subur yang Alkitab katakan, dia berkembang 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Sahabat seperjalanan yang sudah berumah tangga, kita punya anak 3, diberi makan sama, diberi pendidikan yang sama, diberi kesempatan yang sama. Namun mengapa ada anak yang jadi sangat baik, biasa-biasa saja, ada anak jadi rusak? Apa penyebabnya? Yaitu karena tiap anak sangat tergantung hatinya terbuat dari apa. Sikap dan motivasi hidupnya itu mengarah kemana? Kalau yang suka melawan, suka memberontak, tidak taat, tidak setia, mengembangkan karakter yang buruk, maka jadilah dia hati yang bersemak duri, hati yang berbatu-batu, dan hati yang ada di pinggir jalan. Mati semuanya. Namun tatkala kemudian punya hati seperti tanah yang subur, maka akan menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Itu di anak. Demikian juga di hidup sahabat seperjalanan sekalian. Ada orang yang miskin tetap miskin. Penyebabnya dari mana? Dia tidak membuka hatinya menjadi tanah yang subur. Dia tidak mendengarkan nasihat. Dia tidak melakukan sebuah perubahan hidup. Dia tidak berjuang bagaimana menjadi lebih baik, bagaimana belajar, bagaimana punya sikap optimis. Itu yang disebut dengan tanah subur. Apa yang namanya tanah kering, tanah yang berbatu-batu, tanah yang bersemak duri, tanah di pinggir jalan. Yang hatinya menolak, yang banyak mengeluh, yang tidak puas, menyalahkan keadaan, tidak mempercayai Tuhan, tidak menunjukkan semangat juang, diam, malas, punya banyak alasan, bahkan menjelekkan orang lain. Itulah yang disebut dengan tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang bersemak duri. Mereka bukan terbuat daripada hatinya, sikap hidupnya dari tanah yang subur. Sahabat seperjalanan, bisakah hidup kita sukses mencapai 100 kali lipat dalam banyak aspek? Firman Tuhan mengajarkan sangat bisa. Mengapa? Karena benihnya sama. Benihnya punya kualitas sama. Kekuatan yang Allah beri pun juga sama kepada setiap orang. Yang membuat berbeda adalah sikap hati kita, sikap hidup kita, motivasi kita, integritas kita, komitmen kita yang berbeda. Yang membedakan engkau menjadi tanah yang subur atau tanah berbatu bersemak duri atau di pinggir jalan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sudah belajar bahwa hidup kami akan bisa bertambah 100 kali lipat dalam banyak aspek. Karena benih yang Tuhan beri kepada kami, kemampuan, potensi, karunia, kesempatan, pertolongan, kekuatan, semuanya sama kepada kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu dalam kehendak dan waktu-Mu, Tuhan akan kabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat berjuang untuk mencapai bertambah 100 kali lipat. Amin.